Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulakan pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak semuanya, ya hari ini kita lanjutkan pembelajaran minggu lalu ya untuk pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan GLB dan GLBB. Nah, sebelumnya Ustadz masih ingat kan rumus-rumusnya apa saja? Nah, kita akan bahas dulu ya sebelum kita mulai ke pembahasan soalnya, Ustadz. Nah, yang pertama ya untuk GLB, gerak lurus beraturan, S sama dengan V ya dikali dengan T. S apa anak? Ya, S adalah jarak ya. V kecepatan ya, dan T adalah waktu ya. Nah, gampang sekali ya untuk rumus GLB ya. Nah, untuk rumus GLBB, perhatikan anak-anak, S sama dengan apa rumusnya, masih ingat? Ya, V T sama dengan V0 plus minus A kali dengan T. Rumus yang pertama. Rumus yang kedua adalah VT sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Gimana? Masih ingat ya? Masih, insya Allah. Nah, jadi adalah S sama dengan V0 T, itu maksudnya final dikali T ya Ustaz ya, plus minus setengah AT pangkat 2. Jadi ingat ya Ustaz ya, rumus GLB dan GLBB. Nah, masih ingat kan anak-anak kapan tambah dan kapan kurang? Ini ada plus minus Ustaz ya. Nah, kan nggak mungkin pakai dua-duanya ya. Ya, tapi sesuai dengan kondisi dari soalnya. Nah, kapan plus? Plus ketika mengalami percepatan ya Ustaz ya, percepatan, dan minus ketika mengalami apa? Perlambatan. Nah, jadi nanti ketika soalnya katanya mengalami perlambatan, maka tandanya kurang. Ininya jadi V0 kurang AT. Tapi jika mengalami percepatan, maka lambangnya tambah, V0 tambah A kali T. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Paham insyaallah. Nah, setelah ini ya, setelah ingat dan setelah hafal rumus tadi ya, kita langsung mengerjakan latihan ya. Nah, jadi syarat pertama Ustaz hafal dulu rumus ini untuk GLB dan GLBB. Untuk GLB-nya kita hafal sama-sama ya. S sama dengan V dikali dengan T. Itu untuk GLB. Kalau ditanya V gampang ya, kita menggunakan segitiga ajaib anak Ustadz, ya kan? Kan nggak selalu soalnya itu ditanya S saja, kan tidak ya. Kadang-kadang nanti ditanya V, kadang-kadang ditanya T, maka S ya di atas ya. Ini V, ini T. Ketika ditanya V, tutup saja V-nya ya. V sama dengan S dibagi dengan T. Bagaimana? Ya, ketika ditanya T, T sama dengan S dibagi dengan V. Ya, begitu ya. Mudah sekali, Masya Allah. Nah, untuk GLBB rumusnya juga harus dihafal nah Ustadz. Yang pertama adalah sama-sama ya, VT sama dengan V0 plus minus A kali T. Rumus yang kedua, VT sama dengan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS ya. Dan yang ketiga, S sama dengan V0T plus minus ya setengah AT pangkat 2.
apa itu fenol, apa beda fenol sama VT, sudah paham bagaimana ya anak-anak ya? Sudah ya. Apa VT? Benar sekali, VT adalah kecepatan akhir, sementara kalau fenol apa? Kecepatan mula-mula atau kecepatan awal ya. Nah, setelah kita hafalkan rumus ini dengan baik dan benar, dan kita sudah paham rumus ini, anak Ustadz nggak banyak kok, cuma sedikit ya kan. Lalu kita bisa mengerjakan soal apapun soalnya tentang GLB dan GLBB. Baik. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1 ini sangat mudah sekali anak-anak, yaitu tentang konversi ya. Tentang apa? Konversi ya. Dimana mengubah 72 km per jam ubah ke meter per sekon. Ini M kecil ya. Nah, mudah sekali ya. Ada yang modelnya mereng km per jam, boleh, tidak apa-apa ya. Sekarang kita kerjakan 72. Nah, masih ingatkah kalian tentang konversi satuan panjang dari kilometer? Terus ke bawah lagi apa? Iya, hektometer. Ke bawah lagi apa? Dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan paling bawah adalah milimeter. Benar sekali. Nah, sekarang kita lihat kilometer per jam ya, nah Ustadz ya. Baik, jadi nggak usah kita buat lagi kilometer per jamnya, langsung saja konversinya nah Ustadz. Dari kilometer ke meter, turun atau naik? Turun. Dikali atau bagi? Kalau turun dikali, berarti di 72 ini kita kali ya nah Ustadz. Kilometer ke meter adalah 1000 karena turun 3 tangga ya. Per, ini sudah meter nah Ustadz ya. Jam ke sekon, maka 1 jam berapa sekon anak-anak? 1 jam berapa detik? Iya, 1 jam itu 3600 detik atau sekon. Sekon sama detik sama ya, jangan lupa itu. Nah, mana yang bisa kita hilangkan, kita coret ini ya, karena kan ini pembagian perkalian, maka manapun boleh kita kerjakan dahulu. Nih kita coret dulu karena sama 2 ya, tinggallah 72 dikali 10 per 36. Boleh kita sederhanakan dulu, boleh, atau bisa langsung dibagi ini sama ini. 72 bagi 36 bisa 72 dibagi 36 berapa anak-anak? Pintar sekali, Masya Allah, 2 ya. 72 dibagi 36 adalah 2, maka 2 dikali 10 berapa? 20, satuannya sudah menjadi meter per sekon. Bagaimana? Mudah sekali ya? Mudah sekali, Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan ditulis dan dipahami. Dan juga jika tulisannya kurang jelas, Ustadz sudah mengirimkannya di grup WhatsApp ya. Boleh tulis dari situ Ustadz, boleh sekali. Boleh tulis langsung dari sini Ustadz, apalagi ini boleh ya. Masya Allah, bagaimana? Paham ya untuk nomor 1 ya? Paham, karena nanti ada latihan yang berhubungan dengan ini ya Ustadz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, untuk soal yang kedua kita akan bahas langsung. Namun sebelumnya, jika ada yang kurang paham anak Ustadz, boleh tanyakan di WhatsApp, boleh telepon Ustadz. Ustadz sangat senang sekali jika ada yang bertanya tentang pelajaran ya, sangat senang sekali. Ustadz nggak akan marah, bahkan Ustadz akan tambah nilainya jika anak Ustadz betul-betul nggak paham dan bertanya ya. Jangan udah paham nanya lagi gitu ya. Karena kasihan teman-teman yang lain mungkin mau bertanya gitu ya. Kasih kesempatan sama kawan-kawan yang belum paham ya. Oke, silakan, boleh telepon Ustadz, boleh WhatsApp, boleh juga di Google Classroom ya. Nah, baik, Ustadz hapus ya. Nomor 2.
Sebuah mobil melaju di antara tanda. Jadi kita nggak usah buat soalnya langsung, tapi kita buat diketahui ya Ustaz ya. Dalam sebuah soal tadi, tanda katanya, ada tanda dari titik A, kita anggap titik A Ustaz ya, ke titik B misalnya ya. Yaitu titik A tadi nilainya berapa? 100 meter ya Ustaz ya. 100 meter. Ke titik B berapa katanya tadi? 250 meter. Nah, pada sebuah jalan raya dalam waktu 10 sekon. Dalam waktu 10 detik. Maka kita buat T-nya di sini Ustaz. T-nya 10 sekon atau detik boleh. Nah, kelajuan rata-ratanya adalah, maka ditanya apa? Ditanya. Apa ditanya Ustaz? Iya, V-nya yang ditanya. Bagaimana? Paham ya? Oke, maka rumusnya apa? Menggunakan rumus apa ini Ustaz? Benar sekali, rumus GLB. Tadi kita sudah membuatkan segitiga ajaibnya, ya. Di sini S, di sini V, di sini apa Ustaz? Di sini T, ya. Nah, maka rumus V-nya apa? Rumus V-nya adalah ya S per T. S per T anak-anak. Nah, maka tinggal kita masukkan nilainya. Berapa S-nya loh? S-nya ada dua nih Ustaz, 100 sama 250. Nah, pahami soalnya. Katanya dari 100 sampai 250. Bagaimana menentukannya? Benar sekali. Maka menentukannya adalah S selisih ya. 250 dikurang dengan 100 berapa? Anak-anak? Iya, 150 meter S-nya. Gimana? Paham ya? Paham. Nah, baik. S-nya berapa anak-anak Ustaz? Iya, 150 meter dibagi dengan T-nya berapa ini? Iya, T-nya 10 sekon. Bagaimana nih? Ya, membaginya ya 0 yang kita habiskan saja anak Ustaz ya. Ini 0 habis, tinggal 15 dibagi 1 berapa? Iya, 15 meter per sekon. Bagaimana? Paham ya? Mudah sekali ya? Mudah sekali insyaallah. Barakallahu fikum. Silakan ditulis dan dipahami ya. Nah, Ustaz semua ya. Nah, gimana? Paham ya? Jadi jawabannya adalah 15 meter per sekon. 15 meter per sekon. Ini terhapus ya. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Diketahui, jangan lupa Ustaz buat diketahui ya. Ini nomor 3 ya. Ustaz ganti dulu nomornya, ini nomor 3. Diketahui ya Ustaz. Kelajuan rata-rata sebuah pesawat adalah kelajuan lambangnya apa? Ya, V. V sama dengan 480 km per jam ya. Tergantung dari soalnya Ustaz. Kadang-kadang ada yang dia konversinya meter per sekon ya, meter per sekon. Maka ini apa? Kilometer per jam ya. Nah, sama-sama satuan apa nah Ustaz? Satuan kecepatan ataupun kelajuan ya. Nah, waktu yang ditempuh pesawat untuk menempuh jarak 120 km. Yang satuannya kilometer apa anak-anak? Betul sekali, jarak ya. Maka S-nya sama dengan 120 meter. Kilometer ya, kilometer. Diminta berapakah waktunya anak Ustaz? Maka ditanya DIT T dalam menit. Nah, dia dalam menit. Sebelum anak Ustadz membagi, mengali, menjumlah ataupun mengurangkan, perhatikan dulu apanya? Satuan. Pinter sekali satuannya ya, Masya Allah. Nah, maka satuannya kita lihat anak Ustadz, ini kilometer, ini kilometer, sudah sama anak Ustadz. Yang belum nanti adalah jam sama menit, belum ya.
nanti kita ubah ya. Sekarang kita kembali ke rumus segitiga ajaib ya. Maka apa dikatakan Ustaz? Benar sekali, S ini V ini T. Pada persoalan ini apa yang ditanya atau yang diminta? Benar, yang diminta adalah T-nya, maka tutup T. Maka di sini kita buat T sama dengan S per V. Gimana? Paham ya? Masya Allah. Baik, sama dengan S-nya berapa nah Ustadz? 120 km. S di sini bukan S yang dingin-dingin itu ya nah Ustadz ya, tapi S di sini adalah jarak. Kenapa jarak lambangnya S? Ada yang tahu anak-anak? Ada yang tahu kenapa lambang jarak itu S? Ya? Nah, benar sekali, Masya Allah. Space bahasa Inggrisnya ya. Kan spasi itu dalam keyboard komputer, kalau kita lagi mengetik itu ataupun di gadget handphone kan ada space spasi ya. Nah, yang menurut kalian space itu jarak nah Ustaz. Maka ya 120 km jaraknya dibagi dengan V-nya berapa nah Ustaz? 480 km. 480 km per jam ya. Nah, mana yang disederhanakan? Bisa ini Ustaz. 0 habis ya. Tinggal 12 per 48 km habis ya. Kecoret ya, tinggal jamnya nah Ustaz ya. Tinggal jamnya. Sama dengan 12 per 48 apakah bisa kita sederhanakan? Tentu saja bisa. Ya, sama-sama dibagi 12. Ya kan? Benar. 12 bagi 12 berapa anak-anak? Benar sekali, 1 ya. Per 48 dibagi 12 berapa? 4. Karena 4 dikali 12 48. Berarti seperempat jam. Nah, tadi soal ini dia minta dalam apa nah Ustaz? Minta dalam menit. Nah, masihkah ingat anak-anak 1 jam berapa menit? Benar sekali, Masya Allah. 1 jam itu berapa menit? Iya, 60 menit. Sehingga karena soal ini mintanya dalam menit, maka 1/4 jam ini atau 1/4 jam ini ubah ke menit. Sama dengan 1/4 kali atau bagi? Kali 60 ya. Sama dengan 60 bagi 4 berapa hasilnya? 15. Kita buktikan ya. 60 dibagi berapa? 4. Kan 60 kali 1 dibagi 4. Maka 6 dibagi 4 hasilnya mendekati 1. 1 kali 4 berapa anak Ustaz? 4 per 6 kurang 4 berapa? 2. 2 bagi 4 tidak bisa ya? Tidak bisa. Turun berapa? Turun 0. Maka 20 bagi 4 berapa anak Ustaz? 5. Nah, habis ya, maka hasilnya adalah 15. Satuannya apa Ustaz? Benar sekali. Dalam menit ya. Mudah sekali bukan? Iya, mudah sekali. Oleh sebab itu Ustaz, tidak ada sesuatu yang payah. Mungkin kemarin atau hari ini Ustaz menyangka, ada rumus-rumus payah. Tidak Ustaz. Mudah sekali ya, insyaallah innamal yusri yusra. Bahwa sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Ternyata mudah sekali mengerjaannya ya. Yang penting Ustaz konsentrasi dan betul-betul dipahami. Kalau ada yang kurang paham setelah ini, anak Ustaz bisa hubungi Ustaz ke nomor yang telah Ustaz berikan di bawah ini ya. Ya, nggak ada ya. Ya, di WhatsApp. Tanya sama adminnya jika nomor Ustaz hilang. Oleh sebab itu ya, rajinlah bertanya. Baik, gimana sampai sini paham ya? Insya Allah. Baik, Ustaz hapus ya. Kita masuk ke soal terakhir anak Ustaz. Soal terakhir. Nomor 4. Karena setelah itu ada latihan ya anak Ustaz ya. Ada latihan. Nomor 4. Sebuah benda bergerak lurus. Nah, ini udah ada kata lurus. Kalau nggak LB, LBB. Dengan kecepatan, maka diketahui ya, Ustaz ya. Diketahui. Kecepatan lambangnya apa tadi? Iya, V ya. V sama dengan
25 meter per sekon. Setelah 5 sekon katanya, nah yang satuannya sekon apa anak? Waktu, maka T sama dengan 5 sekon. Kecepatannya menjadi 60 meter per sekon. Nah, berarti ada perubahan kecepatan di sini. Semakin cepat, semakin lambat. Semakin cepat. Dari mana tahu semakin cepat? Benar, karena bertambah yang tadinya 25 menjadi 60 meter per sekon. Maka di sini nah Ustaz, langsung saja kita buat V yang kedua itu adalah VT dan yang pertama adalah V0 atau V mula-mula. Paham ya? Karena ada 2 V di sini, maka kita tentukan dulu mana yang V0, mana yang VT. Ya? Baik, sangat mudah sekali menentukannya nah Ustaz. Jangan bingung-bingung. Bagaimana? Iya, yang awal tadi berarti itu V0. Yang kedua itu berarti VT. Gimana? Paham ya? Paham, insya Allah ya. Baik, selanjutnya. Berapa tadi angkanya? Iya, 60 meter per sekon. Percepatannya adalah percepatan ngembangnya apa? Iya, kalau perlambatan ngembangnya apa? Sama, A juga ya. Hanya saja nilainya negatif kalau perlambatan kurang ya. A, inilah yang ditanya ya, nah Ustadz ya. Gimana? Paham ya? Paham ya. Baik, maka A pakai rumus yang mana ini? Tadi sudah ada 3 rumus. Yang pertama aja nah Ustadz, apa tadi rumusnya? VT sama dengan V0 plus minus A kali dengan T. Kenapa pakai rumus yang ini Ustadz? Ya, karena lihat ada lambang-lambangnya di sini. V0, T, VT dan A. Ini dia kan? Tinggal kita masukkan saja nilainya. Nah, VT berapa nah Ustadz? VT-nya 60 meter per sekon. V0-nya 25 ya. 25 meter per sekon. Nah, sekarang kita pilih tanda tambah atau tanda kurang. Yo, yang jawab tambah mana? Yang jawab kurang, angkat tangannya. Oke, kenapa jawab tambah? Oh gitu. Kenapa jawab kurang? Oh, baik. Iya, yang benar adalah tanda tambah. Kenapa? Karena yang ditanya adalah percepatan. Kalau tadi mengalami perlambatan, maka ya A-nya adalah minus, kurang ya anak-anak ya. Baik, berarti di sini tambah A dikali T. T-nya berapa ini? 5 sekon ya. 5 sekon. Maka secara matematika bagaimana? Ya, kita pindah ruaskan yang 25 ini pindah ke kiri. Jadi 60 meter per sekon kurang 25 meter per sekon sama dengan A kali 5 sekon. Sampai sini paham? Kenapa kurang? Paham ya? Iya, karena pindah ruas ini. Yang positif jadi negatif, yang kalau dia negatif sini pindah ruas. Ruas itu dibatasi oleh tanda sama dengan Ustaz ya. Ruas kiri, ruas kanan. Ketika dia pindah, tandanya berubah. Nah, 60 kurang 25. Kita selesaikan secara mendatar bersusun boleh. 0 kurang 5 nggak bisa, jadi 10 kurang 5 5. Tinggal 5 kurang 2 berapa? 35. Maka 35 meter per sekon sama dengan A kali 5 sekon. Nah, sampai sini paham ya? Baik, kita buat di sini. Tarik dulu di sini. Maka A sama dengan, kan ditanya A ya. Nah, secara matematika gimana? Ini kali. Maka ini di atas 35 meter per sekon dibagi dengan 5 sekon ya. Baik, berapa hasilnya nah Ustaz? 35 dibagi 5? Iya, tuh 7. Karena 7 kali 5 itu 35. Maka 7 meter per sekon pangkat 2 ini satuannya ya. Nah, jadi percepatannya adalah 7 meter per sekon pangkat 2. Anak Ustaz bisa bandingkan dengan tulisan yang sudah Ustaz kirim. Sama atau beda ya. Kalau ada perbedaan silahkan ditanyakan ya. Kalau jika sudah sama dan sudah paham, ucapkan alhamdulillah. Baik anak Ustadz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana paham ya? Baik, kalau sudah paham ya. Nah, ini Ustadz hapus sedikit lagi tentang, masih ada waktu ya, tentang hukum Newton, tentang gerak ya anak Ustadz ya.
Baik, dipaham ya tentang rumus GLB ya. Baik, tinggal nanti asah lagi kemampuannya ya. Karena nanti ya, ini soal-soal ini sering muncul dalam ujian dan juga dalam ujian akhir nanti di kelas 9 ya. Baik. Kelas 8 ya, kelas 8 ujian UKK, ujian akhir semester ya. Nah, di kelas 9 ujian akhir kelas 9. Nah, soal GLBB dan GLB ini sering muncul. Gimana? Paham ya anak-anak ya? Paham, insya Allah. Nah, Ustaz kan pintar-pintar, cerdas dan soleh. Amin. Baik. Nah, setelah kita mengetahui GLB dan GLBB pada hari ini, seperti tujuan pembelajaran yang sudah Ustaz sampaikan di minggu lalu, ya kan? Yang kita sambung hari ini, yang pertama anak Ustaz sudah tahu mengetahui pengaruh gerak ya kemarin ya, pengaruh gerak, gaya terhadap apa? Terhadap gerak, ya kan? Di antaranya apa kemarin? Benda yang diam jadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, ya, dapat mengubah bentuk, ya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini Ustaz akan menjelaskan tentang hukum Newton, ya. Hukum Newton. Newton ini nama orang, ya, nama orang yang salah satunya terkenal dengan hukum gravitasi Newton, tentang benda jatuh itu ke bawah. Masih ingat ya? Nah, namun di sini yang Ustaz jelaskan adalah tentang hukum Newton 1, Newton 2 dan Newton 3, ya. Hukum Newton 1 atau 1 Newton ya. Hukum 1 Newton ya. Apa itu hukumnya? Iya, ini dia. Sigma F sama dengan 0. Benda yang diam akan mempertahankan keadaannya, kan tetap diam. Contohnya ya, benda saat kita mendorong tembok, ya kan? Apakah terjadi pergerakan? Perubahan tidak ada, ya kan? Nah, maka hukum Newton 1 adalah sigma F sama dengan 0. Gimana? Paham ya? Baik. Yang kedua, hukum Newton kedua ya, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Ini dia. Maka ya, sigma gaya, jumlah gaya. Sigma itu artinya jumlah ya Ustaz ya. Sigma itu artinya jumlah. Lambangnya kayak gini. Sigma artinya jumlah gaya, ya. Nah, itu massa kali percepatan. Mesti ingat ya, M itu adalah massa. Satuannya apa? Iya, kilogram. Dan percepatan A itu apa satuannya? Meter per sekon kuadrat ya. Percepatan satuannya meter per sekon kuadrat ya. F tadi gaya. Satuannya apa gaya Ustaz? Iya, Newton. Gimana? Ini hukum Newton 1 dan kedua udah paham ya? Silakan ditulis dahulu tentang hukum 1 dan 2 Newton. Yang ketiga setelah ini, karena Ustaz akan hapus ini ya. Silakan ditulis dulu. Baik, anak-anak sudah hapus ya. Kita masuk ke hukum 3 Newton ya. Hukum ketiga Newton ya, atau Newton 3 ya, yaitu sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi.
Nah, di mana di sini nah Ustadz? Ini contohnya ketika orang main tarik tambang ya. Ketika main tarik tambang ya, ada yang menarik ke arah kiri dan lawan menarik ke arah kanan, sehingga terjadinya aksi dan reaksi. Nah, untuk memperjelas lagi, anak-anak Ustadz bisa baca bukunya ya, di buku, kalau belum ada buku ya, silakan download bukunya di Google, ketik saja buku IPA kelas 8 ya. Nah, di situ secara lengkap anak saya bisa baca penjelasannya. Nah, jadi secara umum hukum Newton 1, 2 dan 3 inilah dia ya. Baik. Bagaimana Ustaz, paham ya? Paham. Baik. Karena waktu juga sudah habis anak Ustaz, menunjukkan kita harus berpisah. Kita akan jumpa lagi insyaallah di minggu depan ya. Nah, sebagai latihan sudah Ustaz siapkan di WhatsApp, di Google, di WhatsApp, di grup WhatsApp. Nah, 3 soal latihan. Nah, ada 2 metode pengumpulannya. Yang pertama boleh dengan melalui Google Classroom, boleh juga menggunakan WhatsApp langsung ya. Dikerjakan di buku latihannya, difoto baru dikirim. Seperti biasa Ustaz, waktu kelas 7 juga seperti itu dulu ya. Baik. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat anak-anak Ustadz. Semangat terus belajarnya. Menjadda wajada insyaallah. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Sebelum Ustadz tutup, saya ingatkan sekali lagi ya untuk mengerjakan latihannya. Karena nilai latihan-latihan ini nanti akan dirata-ratakan ya dari pertemuan ke pertemuan selanjutnya. Oleh sebab itu anak-anak Ustadz jangan sampai ada yang tidak mengumpul. Kalau tidak mengumpul maka tidak ada nilainya ya. Nah, barakallahu fikum. Semangat terus ya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.